Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang sel. Ya, sel. Nah, apa sih sel itu? Semua makhluk hidup itu tersusun dari sel. Nah, sel juga diartikan sebagai unit struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup. Artinya, semua makhluk hidup terdiri dari sel. Karenanya, sel disebut unit struktural kehidupan. Sedangkan, sel diartikan sebagai unit fungsional kehidupan karena sel mampu menjalankan semua fungsi kehidupan seperti nutrisi, ekskresi, respirasi, dan lain-lain. Yang pertama adalah semua makhluk hidup disusun oleh satu sel atau lebih. Artinya, ada makhluk hidup yang hidup dengan satu sel dan ada makhluk hidup yang hidupnya terdiri dari banyak sel. Makhluk hidup yang tubuhnya terdiri dari satu sel dinamakan organisme uniseluler. Sedangkan makhluk hidup yang tubuhnya terdiri dari banyak sel disebut organisme multiseluler. Dimulai dari cacing Caenorhabditis elegans yang tubuhnya hanya terdiri dari 1000 sel sampai manusia yang tubuhnya terdiri dari 100 triliun sel. Yang kedua adalah sel merupakan unit kehidupan yang terkecil. Artinya, sel digolongkan sebagai benda hidup yang mampu melakukan berbagai aktivitas. Contohnya, ia bisa mengatur lalu lintas berbagai zat, seperti zat makanan dan oksigen, sehingga terciptalah respirasi sel. Nah, energi inilah yang kemudian digunakan untuk berbagai aktivitas seperti saling berkomunikasi, tumbuh, membelah diri, dan berubah. Terakhir, karena merupakan benda hidup, sel juga dapat mengalami kematian. Konsep ketiga adalah struktur umum sel. Walaupun terdapat berbagai macam sel, mereka memiliki 3 komponen yang sama. Yang pertama adalah membran sel, kedua sitoplasma, dan yang terakhir adalah DNA. Setelah persamaan ini, kami akan membahas perbedaan yang secara umum terdapat pada sel. Perbedaan itu adalah, secara umum, segala jenis sel dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu prokariot dan sel eukariot. Prokariot artinya before nucleus. Sedangkan sel eukariot di sini atau nama lainnya adalah true nucleus. Jadi perbedaannya terletak pada sel inti yang terdapat pada sel prokariot dan eukariot. Prokariot tidak memiliki dan eukariot memiliki nukleus tersendiri. Ya, selanjutnya sel dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada sel prokariot dan yang kedua adalah sel eukariot. Di sini kami akan membahas lebih rinci mengenai sel prokariot terlebih dahulu. Sel prokariot merupakan makhluk hidup yang tidak mempunyai membran inti, sehingga mereka termasuk pada organisme uniseluler yang merupakan makhluk hidup bersel satu. Contohnya adalah bakteri, protozoa, dan ganggang biru. Di sini kami mengambil contoh pada bakteri. Nah, dalam bakteri ini mempunyai organel sebagai berikut. Yang pertama adalah kapsul. Kapsul bakteri di sini merupakan bagian yang paling luar berupa lendir yang berfungsi untuk melindungi sel. Bahan kimia pembangun kapsula adalah polisakarida. Dinding sel terdiri dari berbagai bahan seperti karbohidrat, protein, dan beberapa garam anorganik serta berbagai asam amino. Selanjutnya adalah organel dinding sel. Dinding sel di sini berfungsi sebagai pelindung, mengatur pertukaran zat dan reproduksi. Sedangkan membran dalam merupakan bagian penutup yang paling dalam. Dan membran plasma bakteri mengandung enzim oksida dan respirasi. Fungsinya serupa dengan fungsi mitokondria pada sel eukariotik. Selanjutnya adalah membran plasma. Membran plasma sendiri atau membran sel yang sering kita sebut merupakan bagian sel yang paling luar juga, berfungsi untuk melindungi sitoplasma dan sebagai pengatur keluar masuknya zat seperti oksigen, air, dan zat makanan. Selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan zat yang terdapat di antara inti sel dan membran plasma. Biasanya ini berbentuk seperti cairan. Dan organel-organel tersebut memiliki struktur dan fungsi masing-masing yang khas, yang membentuk satu kesatuan untuk mendukung aktivitas sel.
Kemudian ada DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat merupakan persenyawaan yang terdiri dari gula, deoksiribosa, fosfat, dan basa-basa nitrogen. DNA di sini berfungsi sebagai pembawa informasi genetik pada bakteri. Ya, selanjutnya ada flagela. Flagela merupakan bulu cambuk yang tersusun dari senyawa protein yang terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Lalu ada granula. Granula berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan atau senyawa-senyawa lain yang dihasilkannya. Ya, selanjutnya ada ribosom. Ribosom merupakan organel-organel kecil yang tersebar dalam sitoplasma dan berfungsi dalam sintesis protein. Ribosom tersusun dari senyawa protein dan RNA. Jumlah ribosom di dalam suatu sel bakteri mencapai ribuan. Contohnya, bakteri E. coli mempunyai 15.000 ribosom. Selanjutnya ada pili. Pili berfungsi sebagai membantu bakteri yang menempel pada suatu medium tempat hidupnya dan melekatkan diri dengan sel bakteri lainnya, sehingga dapat terjadi transfer DNA pada saat terjadi konjugasi. Lalu ada kromosom. Kromosom ini berfungsi sebagai pembawa gen yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Sel eukariot merupakan makhluk hidup yang mempunyai membran inti, sehingga mereka termasuk kepada multiseluler, yang merupakan makhluk hidup bersel banyak. Contohnya yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Berikut adalah organel-organel yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Dinding sel merupakan matrik ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel tumbuhan. Dinding sel tidak dapat bergerak dan berkembang bebas. Namun, hal ini berakibat positif karena dinding-dinding sel dapat memberikan dukungan, perlindungan, dan penyaringan bagi struktur dan fungsi sel sendiri. Letaknya yaitu berada di bagian paling luar sel tumbuhan. Fungsinya yaitu melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuknya, dan mencegah pengisapan air secara berlebihan. Dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja, tidak dimiliki oleh sel hewan. Membran sel. Membran sel berupa lapisan sangat tipis yang terbentuk dari molekul lipid dan protein, terletak paling luar yang membungkus semua organel sel lainnya. Fungsinya untuk mengatur peredaran zat dari dan ke dalam sel, untuk melindungi sel, dan sebagai penerima rangsangan dari luar sel. Nukleus mengandung sebagian besar gen yang mengendalikan sel eukariot. Sebagian lain gen terletak di dalam mitokondria dan kloroplas. Letaknya yaitu berada di tengah sebagai inti. Fungsi dari nukleus yaitu mengatur semua aktivitas kegiatan sel, menyimpan informasi gen, dan tempat terjadinya replikasi. Selanjutnya yaitu RE atau retikulum endoplasma. RE merupakan perluasan selubung nukleus yang terdiri dari jaringan saluran bermembran dan vesikel yang saling terhubung. Terdapat dua bentuk RE, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar disebut demikian karena permukaannya ditempeli banyak ribosom, sedangkan RE halus tidak memiliki ribosom pada permukaannya. Organel ini menghubungkan antara membran sel dengan membran inti. Fungsi dari RE kasar yaitu sebagai tempat sintesis protein, sedangkan RE halus berfungsi sebagai tempat sintesis lemak. Selanjutnya yaitu ribosom. Organel ini dapat terikat pada RE atau mengambang bebas pada sitoplasma. Ribosom terdiri dari satu subunit besar dan satu subunit kecil yang bergabung membentuk ribosom lengkap. Fungsi dari ribosom yaitu tempat sintesis protein. Selanjutnya yaitu badan Golgi. Badan Golgi dinamai menurut nama penemunya, yaitu Camillo Golgi. Tersusun atas setumpuk kantong pipih dari membran yang disebut sisterna. Organel ini biasanya terletak di antara RE dan membran plasma.
Adapun fungsi dari badan Golgi yaitu berfungsi dalam proses sekresi lendir, glikoprotein, karbohidrat, lemak atau enzim, serta berfungsi membentuk lisosom. Mitokondria memiliki dua lapis membran bagian dalam berlipat-lipat dan disebut krista. Bagian yang terletak di antara membran krista berisi cairan yang disebut matriks. Organel ini termasuk organel yang besar. Letaknya tersebar di dalam sel. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk pembentukan ATP dan sebagai sumber energi sel. Sitoplasma merupakan matriks atau zat seperti gel atau cairan yang ada di dalam sel yang terdiri dari air dan protein material. Letaknya di antara membran plasma dan nukleus. Lisosom merupakan organel yang memiliki membran yang berbentuk kantong kecil. Fungsinya mencerna materi yang diambil secara fagositosis, pembebasan sekret keluar sel, penghancuran organel sel yang sudah rusak. Letaknya tersebar di dalam sel. Kloroplas. Organel ini mengandung klorofil atau pigmen hijau yang menangkap energi cahaya untuk fotosintesis. Organ ini tersebar di dalam sel dan berperan dalam fotosintesis. Sentriol merupakan organel yang berbentuk tabung atau silinder yang terdiri dari tubulin. Terletak di dekat inti sel, yang berfungsi untuk mengembangkan silia atau flagella dan pembelahan sel. Selanjutnya adalah vakuola. Merupakan rongga yang terbentuk di dalam sel dan dibatasi membran yang disebut tonoplas. Organel ini terletak di sebelah nukleus dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan sisa metabolisme.